Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda, berikut 3 berita utama hari ini. Banjir merendam desa di Karawang, ratusan warga terpaksa mengungsi. Diduga karena sang ayah tak konsentrasi saat di jalan, seorang balita tewas ditabrak truk di Kota Bogor. "15 korban kecelakaan tol Cipularang kilometer 92 masih dirawat di rumah sakit, sementara sang supir truk pulih dan kini diperiksa. Kita ke informasi pertama, banjir di Desa Karangligar, Karawang sejak Selasa kemarin mulai surut pada Rabu pagi. Meski warga kembali ke rumah untuk bersih-bersih, mereka khawatir banjir kembali terjadi. Setelah 1 hari terendam, banjir di Dusun Pangasingan, Desa Karangligar, Teluk Jambe Barat, Karawang surut. Sejak Rabu pagi, warga kembali ke rumah dan mulai berbenah. Meski mulai surut sekitar 30 cm, masih ada sejumlah rumah yang terendam banjir, terutama akses jalan perumahan. Hal ini membuat warga memilih untuk tetap mengungsi. Mereka juga khawatir jika hujan banjir terjadi kembali. Karena kan ini baru awal musim hujan ya, baru awal aja udah segini gitu, apalagi kalau udah hujannya udah beberapa kali gitu, beberapa hari. Ini baru kemarin hujan 1 hari aja udah naik gitu airnya. Capek nggak teh? Capek. Balik. Iya, soalnya ini capeknya, soalnya setiap musim hujan pasti airnya naik gitu. Sudah sering ya? Iya, sering. Ini baru musim hujan, baru berapa hari aja hujan udah naik airnya. Banjir di Dusun Pangasingan terjadi karena meluapnya Sungai Citarum dan Sungai Cibeet usai diguyur hujan deras. Curah hujan begitu tinggi di wilayah Hulu, di wilayah Pangkalan Tegalwaru, bahkan di wilayah Bogor, sehingga menyebabkan Sungai Cibeet ini tinggi. Kemudian di wilayah Bandung juga demikian, sehingga Citarum juga agak tinggi. Pertemuan antara Sungai Citarum dan Cibeet ini menyebabkan ada limpasan ke wilayah Desa Karangligar, tepatnya di Dusun Pangasingan. Tercatat ada 630 jiwa terdampak dan 145 rumah terendam banjir. Warga berharap agar pemerintah setempat memberi solusi agar banjir tidak merendam rumah mereka lagi. Samsun Nursyah melaporkan dari Karawang. Sebelumnya pada Selasa kemarin, ratusan rumah di Dusun Pangasinan, Karawang terendam banjir. Ketinggian banjir yang mencapai 1,5 meter membuat warga terpaksa mengungsi. Banjir merendam ratusan rumah di Kampung Pangasingan, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang. Ketinggian banjir bervariasi mulai dari 30 cm hingga 1,5 meter sampai menutup jalan utama. Banjir terjadi pada Selasa sore saat hujan tengah tinggi di wilayah ini. Hal itu diperparah dengan meluapnya Sungai Cibeet. Sejumlah warga terpaksa mengungsi ke tetangga dan masjid. Ngungsi ke sini banjir deui. Oh, ini Ibu tadinya ngungsi. Iya. Nah, di sini malah banjir juga. Iya, mak di sono di dalam. Ngungsi ke sini banjir juga. Airnya siapa Mak di sana, Mak? Hah? Airnya siapa ketinggian air? Sama kieu tadi di dalam. Ada semeter di dalam ya, Mak? Ada. Ada. Ini dari semalam dari jam 12 dari jam 1. Dari jam 1. Dari hujannya dari kemarin. Banyak Mak yang ngungsi. Banyak ini pada cari nasi dulu. Ini pada kerja, pada cari nasi. Kebanyakan yang keluar gitu. Tadinya penuh, semalam penuh sini. Sering nggak banjirnya? Sering, ini baru 2 kali ini. 2 kali. Setahun. Mereka pun belum menerima bantuan dari pemerintah setempat. Banjir kerap terjadi, bahkan dalam setahun ini banjir terjadi hingga 2 kali. Samsun Nursyah melaporkan dari Karawang.
Ya, angin kencang melanda 8 kelurahan dari 3 kecamatan di kota Sukabumi. Akibat angin kencang, beberapa rumah warga rusak serta pohon tumbang. Warga terus berdoa saat angin kencang melanda 8 kelurahan dari 3 kecamatan di kota Sukabumi pada Selasa petang. Warga takut karena angin kencang dapat membahayakan nyawa mereka. 3 kecamatan yang dilanda angin kencang, yaitu Kecamatan Citamiang, Kecamatan Ciberem, serta Kecamatan Baros. Akibat angin kencang, 10 pohon dengan diameter bervariasi tumbang di beberapa titik lokasi. Selain itu, angin kencang juga merusak rumah warga. Bahkan beberapa rumah ada yang tertimpa pohon. Adapun yang terdampak di lapangan yaitu terdiri dari pohon tumbang ada di 5 titik, 2 atap rumah yang terbawa angin ada di 5 titik lokasi, dan atap rumah terbawa angin serta pohon tumbang ada di 4 titik, dan pohon tumbang menimpa rumah yaitu ada di 1 titik. Batang pohon menutup jalan dievakuasi BPBD Kota Sukabumi. BPBD Kota Sukabumi juga mengimbau warga selalu waspada saat musim hujan. Disarankan warga memotong batang pohon yang sudah tua atau lapuk yang berada di sekitar permukiman. Asep Didi melaporkan dari Kota Sukabumi. Jalan utama penghubung 2 kecamatan di kawasan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, ambles. Peristiwa itu karena hujan deras yang menimbulkan pergerakan tanah. Curah hujan tinggi yang melanda Kabupaten Bandung Barat membuat sebagian jalan raya Cikangkanggirang di Sindangkerta ambles sepanjang 3 meter. Jalan yang memiliki lebar 8 meter merupakan jalan utama yang menghubungkan 2 kecamatan. Amblesnya jalan terjadi pada dini hari setelah wilayah ini diguyur hujan dalam waktu yang cukup lama. Diduga derasnya air hujan menimbulkan pergerakan tanah sehingga jalan ambles. Polisi saat ini sedang berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memperbaiki jalan. Pasalnya, jika kondisi ini dibiarkan begitu saja, dapat membahayakan pengguna jalan. Terjadi amblas jalan utama. Jalan utama ini jalan penghubung antar kecamatan yang saat ini sudah koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang punya kepentingan, pemangku kepentingan baik Disub, Dinas PU, Kabupaten Bandung Barat, dilakukan pemasangan rambu-rambu dan himbauan, kemudian PJU yang tadinya mati dibetulkan, diperbaiki. Selain memasang garis pembatas dan papan rambu lalu lintas, sejumlah anggota polisi disiagakan di lokasi kejadian untuk mengatur lalu lintas. Untuk sementara, kendaraan bisa melintas secara bergantian. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Kita ke berita selanjutnya, seorang balita di Kota Bogor tewas setelah sepeda motor yang dikendarai sang ayah menabrak truk yang parkir sembarangan di jalan. Diduga ayah korban tidak konsentrasi saat mengendarai sepeda motor sehingga hilang kendali. Di Jalan Sukaraja, Kota Bogor, seorang balita tewas mengenaskan. Nyawanya melayang setelah sepeda motor yang dikemudikan orang tuanya menabrak truk yang sedang parkir sembarangan di tepi jalan. Sementara itu ayahnya selamat, hanya mengalami luka ringan. Kecelakaan bermula saat ayah korban membonceng anaknya sekaligus membawa kardus berisi mainan yang diikat di jok belakang. Saat di lokasi kejadian, sang ayah diduga kurang hati-hati sehingga sepeda motornya menabrak bagian belakang truk. Polisi ke lokasi untuk olah TKP. Ada dugaan pemicu kecelakaan ini karena kelalaian sopir truk. Ia memarkirkan kendaraannya sembarangan, padahal di lokasi tersebut terdapat rambu lalu lintas dilarang parkir. Korban jiwa 1 orang, anaknya laki-laki berumur sekitar 4 tahun. Bapaknya luka ringan. Itu mobil truk sedang beriringan berjalan, apa dia berhenti tiba-tiba nabrak motor? Mobil truk saat kejadian sedang berhenti karena supir itu berada di sisi sebelah kiri kendaraan sedang makan. Karena ini bahu jalan ada rambu-rambu dilarang parkir juga. Penyebab dari kecelakaan itu salah satunya adalah karena kendaraan berhenti di badan jalan.
jalan. Karena panik, jasad balita langsung dibawa pulang oleh sang ayah. Polisi mengimbau kepada orang tua korban agar anaknya terlebih dahulu dibawa ke rumah sakit untuk divisum, agar kasus kecelakaan ini dapat ditindaklanjuti. Sementara sopir truk masih diperiksa polisi. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.